Ya namanya kita tuan rumah cuma ngiringin tamu kita. Beliau adalah anak dari putra guru saya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Syukron Makmun. Jadi saya wajib betul untuk mengihtiram dan mengikram beliau. Dan guru tahu diri kalau saya ibarat main bola ini kelasnya tarkam, kelas tarikan kampung, betotan, cabutan, cuman ngambil dari kampung dewek sesama pemain kampung. Kalau beliau ini ibaratnya naturalisasi, mahal udah belah, kelasnya beda, mahal. Jebolannya pun jebolan luar, produk luar negeri. Kalau ini produknya beliau LC juga tadinya, saya juga LC juga, kan saya lulusan Cengkareng. Kalau beliau LC-nya license. Kemudian sampai meraih gelar master. Nah saya orang kampung, tiap hari ketemu orang kampung. Jadi agak ribet sebenarnya ngomongnya. Tapi saya nggak kehabisan akal dah. Namanya mau balik nanti ada yang kita akal-akalin. Yang penting mah judulnya Muludan. Dan kalau ditanya kenapa Muludan, jawabannya hampir sepakat. Alasannya karena kita cinta kepada Nabi. Karena itulah setiap kali datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bahkan ini bangku sebenarnya mewah, enak, kalau nyender ngejengkang. Ini perlu pakai bantal sebenarnya ini. Coba deh tuh pakai ngejengkang begini gimana? Mau tidur ini jalan mau begini. Barang mewah belum tentu nyaman, Bu. Barang enak belum, barang mahal belum tentu. Makanya ibu mau enak apa mau mahal? Saya kemarin di Lampung difasilitasi oleh panitia malam pertama nginepnya di Hotel Melati. Selesai acara tidur kenceng, nyenyak. Habis nyarap tidur lagi, bangun-bangun siang. Saking enaknya di kelas Melati. Tapi begitu malam kedua dikasih hotel bintang 5 malah nggak bisa pules. Barang mahal belum tentu enak ternyata. Udah. Salah satu-satunya alternatif dan saya dibuat adalah bantal. Kalau beliau kayak Pak Ispas badannya agak gede. Emang ini pokoknya peruntukannya beliau lah. Saya nyelang, beliau istirahat sebentar. Saya mau langsung saja nih. Jadi judulnya karena kita cinta Nabi, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bahkan hampir di setiap momen acara di kita itu digelar peringatan Maulid, dibacakan riwayat kelahiran Nabi. Apakah baca Barzanji, ataukah kita baca Sintuduror, atau Sarrofal Anam, atau apa saja itu dibaca. Yang penting judulnya membaca riwayat Maulidur Rasul. Ngerti kagak ngerti, pokoknya dibaca aja udah. Apa yang diharapkan berkah. Jadi termasuk kulit malam ini saya mau tanya, ini mau harap berkah apa berkat? Yang saya tuju tuh berkah atau berkat? Jangan salah niat dari rumah. Saya sarankan kepada jamaah, kalau tadi salah niatnya, sekarang mumpung masih belum selesai, masih udah di sini dan masih bisa diperbaiki niatnya, saya sarankan niatkan hadir peringatan Maulid ini untuk mencari berkah. Mana berkah? Jadi urusan berkat boleh ada, enggak boleh kagak. Yang penting berkah.
Kalau kita beralasan cinta kepada Nabi, apa makna cinta kepada Nabi? Wa min alamatil mahabbah al-mutaba'ah. Di antara tanda orang cinta itu nurut, mau ngikut, nerima. Itu orang cinta tuh. Kalau saya baca dalam risalah kecil Juzul Hubbun Nabi wa Alamatuhu, ada 4 ciri orang yang cinta kepada Nabi, dan ciri ini adalah potret kelakuan sifat generasi awal Islam, yaitu generasinya para sahabat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan ayat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka itu membuktikan cintanya kepada Nabi pada 4 poin penting. Yang pertama, hirsun ala ru'yatihi wa suhbatih, bahasa tanah kojanya kangen dan rindu. Yang kedua, imtithalu awamirihi wa tinabu nawahihi, senantiasa bersedia menjunjung tinggi perintah dan menjauhkan larangan. Yang keempat, nasru sunnatihi wa dufu anis syariah, bersedia membela sunnah Nabi dan mempertahankan ajarannya. Dan yang keempat, badlun nafsi wal amwal dunar rasul, bersedia berkorban jiwa, raga dan harta benda untuk membela Rasul. Itu makna cinta yang sebenarnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri 4 ini insya Allah kita pernah punya, cuma bukan sama Nabi, sama pacar kita, sama dedemenan kita. Kita kalau lagi dedemenan kan begitu modelnya. Yang pertama bawaannya kangen mulu, kangen, rindu aja rindu. Jangankan beda negeri, berpisah beberapa hari, kalingan pintu aja nyari, kangen. Itu orang kangen. Jadi pengennya ketemu mulu bawaannya. Baru kemarin malam minggu ketemu di malam Senin, rumahnya udah lama banget. Dan bersedia menjalankan perintahnya, nurut. Orang kalau demen itu selalu nurut sama yang dicintai. Lagi sibuk kayak apa juga diajak kondangan sama pacar sama iya. Betul? Bahkan siap berkorban walaupun nggak mampu, laganya kayak orang mampu. Diajak jalan-jalan duit mah gak gablek, cuman demi si doi utang pinjem dilakonin. Berani korban, namanya orang cinta. Nah kita ini mutabaah kepada Nabi, ngikut niru Nabi. Persoalannya kita mau ngikut Nabi, Nabinya jaraknya dengan kita jauh masanya, 1400 tahun yang lalu. Kita baru hidup sekarang. Nabi hidupnya di era yang berbeda dengan kita, negerinya pun jauh dari kita, yang punya tradisi dan perilaku juga berbeda dengan kita. Bagaimana kita bisa totalitas meniru dan mencontoh Nabi? Maka itu diklasifikasikan. Ada yang bisa kita tiru dari mulai kemasan sampai isinya, semua harus kita tiru, kemasannya begitu, isinya begitu. Ada yang hanya bisa kita tiru, kemasannya, isinya beda. Kayak tongguan isi rengginang, gak bisa. Kemasannya boleh sama, isinya bisa beda. Ada yang kemasannya beda, isinya sama, ada gitu. Nah yang tahu gini nih ulama, yang ngerti begini nih kiai, yang ilmunya mumpuni. Maka kita nih orang-orang awam harusnya sudah gak ada jalan lain bagi kita untuk mengikuti Nabi. Perantara kita untuk tahu yang mana harus kita ikut dan kita lakukan, mencontoh dan mengikuti para ulama lewat ilmunya ulama. Jangan kayak orang sebelah mau ngambil langsung dari Quran, dari hadis, kayak hidup aja gitu. Dia hidup itu langsung ngambil, baca Quran aja kadang-kadang melintir sono melintir sini. Quran tuh gak sembarangan, hadis juga harus dipahami secara mendalam. Maka bagaimana kalau kondisinya kemasan beda tapi isi kan bisa saja sama, kira-kira begitu. Nih contoh nih. Saudara semua dulu sih.
Ayo cepat. Ini cepat jalan. Udah, sudah. Nih, ente pernah dengar nggak kalau Nabi tidur di depan pintu ngelar sorban karena pulang kemalaman? Pernah dapat nggak riwayatnya? Pernah dapat nggak? Dia bocah alus dulu kagak ngaji nggak tahu jam ini udah dan doang lo mana datangnya ini doang. Ditanya begitu main aja emang ada kalau dia ngaji mah. Nabi pulang kemalaman dan Nabi lebih memilih menggelar sorbannya di depan pintu, lalu Nabi tidur di depan pintu. Itu kan kelakuan Nabi. Di saat tertentu Nabi melakukan itu. Coba ya orang tanah kojak, siapa yang bisa ngelakuin kayak begitu coba? Ente mau contoh melak kayak begitu riwayatnya, lo ente lakuin kayak begitu. Lah saya kalau pulang kemalaman tidur di depan pintu, tiap malam tidur di depan pintu urusannya saya. Lah RT lewat bilang nggak usah jadi mungkin lama bikin PA aja bagaimana. Jadi kalau ini sudah saya jalanin melek sesuai dengan kemasannya kayak begitu, nggak lepas. Maka mesti dicari isinya apa? Isinya Nabi itu adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab, sangat mengasihi dan mencintai istrinya, sangat menghargai pasangannya. Nabi jangankan menyakiti, mengganggu kenikmatan tidur istrinya saja nggak mau. Kita punya Nabi itu. Maka daripada bangunin bini, lebih baik Nabi tidur di depan pintu. Mungkin kebayang sama kita nih yang tua-tuaan yang umurnya di atas 60 nih. Pintu rumah kita kan zaman dulu pintunya bukan dikotek-tetek begitu, bukan, dipalangin pakai balok. Jadi nggak mungkin bisa dibuka kecuali oleh orang di dalam, kan begitu. Nah kalau poinnya intinya supaya jangan ganggu tidur istri, rasanya buat kita nggak perlu harus tidur di depan pintu. Ada banyak cara yang bisa kita tempuh. Yang penting intinya jangan ganggu diri tidur, itu aja udah. Bisa bikin kunci duplikat, kan bisa. Atau kita pesen nanti kunci dari dalam, ntar anak kuncinya dicabut, kemudian diplojorin di bawah kolong pintu, bisa kan? Yang penting bini nggak terganggu. Atau yang ketiga alternatifnya, begitu pulang udah kemalaman, lampu udah pada mati, bini udah tidur, nggak usah maksa tidur di rumah itu. Ente boleh pilih tidur di rumah istri yang lain, kan bisa. Bisa. Namanya istighfar. Ngomong doang. Belum. Tenang bu, yang bagus ini mau ngomong doang. Ini anak laki begini nih. Ya. Anak laki memang sepintar apapun, sealim apapun, sehebat apapun, setiga apapun jabatan, udah kan mempermama goblok mendadak. Benar. Gimana kita kau bilang goblok pak? Kita yang nyari duit, dia yang makan. Kita yang nyari duit, dia yang pakai baju. Kita yang cari duit, kita yang bikin rumah. Rumah jadi tinggal lempatin. Makan taunya ada, pakai taunya ada. Kan harusnya dia yang takut sama kita. Kenapa kita yang takut sama dia? Jangan bilang perempuan itu makhluk lemah. Siapa bilang? Makhluk lemah. Ente kalah. Betul? Kenapa kemana buntiran di sini? Balik. Ada lain riwayat Nabi pernah manggil istrinya dengan panggilan ya Humairah. Wahai istriku yang wajahnya pipinya kemerah-merahan. Coba itu kan ucapan Nabi, sabda Nabi, panggilan Nabi kepada istrinya. Ente mau niru Nabi gitu, ngaku paling sunnah, tiru contoh Nabi kayak begitu. Iya kalau baby ente bening putih. Saya baca
riwayatnya Siti Aisyah itu wanita tercantik dari suku Quraisy yang kulitnya putih, wajahnya merona kemerah-merahan, yang warna merah pipinya adalah merah asli dari sononya, bukan merah blason orang Tanah Kuda, asli merahnya. Sehingga dipanggil dengan panggilan yang romantis, panggilan yang mengandung makna pujian kepada istrinya. Itulah cara Nabi merawat cinta kasihnya. Nah, kalau hadis ini, contoh ini dipakai melek-melek orang Tanah Koja, bininya hitam legam, digaruk ngebul, panggil ya Humayroh, bisa berantem urusan Humayroh, nggak bisa diterapkan. Paham tuh, paham. Makanya kudu ngaji. Ada contoh lain nih. Kemasannya beda tapi isinya boleh sama. Kemasannya yang beda. Di antaranya Nabi pernah bilang, "Inni uhibbul Arab li thalathin." Aku mencintai Arab dengan 3 alasan. Salah satunya dikatakan li'anni Arabiyyun. Saya mencintai Arab karena aku adalah bangsa Arab. Lah, Nabi begitu ngomong dia bisa Arab. Ente mau niru Nabi coba. Saya mencintai Arab, kasihan orang Arab. Arab mana pesek begitu. Nabi ngomong begitu untuk menunjukkan bahwa Nabi sangat menghargai tumpah darahnya. Nabi mencintai negerinya. Nabi bilang begitu. Nah, kita isinya tetap kita pakai, kemasannya kita robah. Bukan kita bilang ini Arabiun, ini uhibbu Indonesia, li'anni Indonesiun. Saya cinta Indonesia karena saya orang Indonesia. Maka ketika ulama mengistinbat itu, keluarlah jargon yang populer di tengah-tengah kita, hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk bagian pada iman. Redaksinya berbeda dengan ucapan Nabi, tapi maknanya sama nggak? Sama. Orang sebelah malah bilang bid'ah, itu bukan hadis. Dia bilang itu hadis juga siapa lagi? Bukan memang, tapi muatannya bisa nggak sama? Begitu cara mengukurnya. Nah, intinya kita memang harus niru, nyontoh Nabi, ngikutin Nabi. Apalagi Allah sudah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini tiap meludan pasti dibaca. MC aja dan nulis di ceramah sekarang dibaca itu dalil. Polri ikut baca, ceramah juga ikut baca juga. Karena memang titik poin yang ikut Nabi itu dasarnya karena Allah mendeklar langsung bahwa diri Nabi adalah teladan bagi kita, ikutan bagi kita, contoh terbaik bagi kita, top model kalau bahasa orang sekarang nih. Apanya yang mesti diikuti? Ya akhlaknya. Nah, kalau ngomong akhlaknya kayak apa akhlak Nabi? Ketemu lagi riwayat Siti Aisyah ditanya, "Kaifa kana khuluq Rasulillah?" Bagaimana akhlaknya Rasul? Kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Quran. Maksudnya, apapun yang ada berupa perintah dan anjuran dalam Quran, Nabi adalah orang yang paling sempurna melakukannya. Dan apapun yang ada larangan di Quran ataupun hindaran, larangan, maka Nabi lah orang yang sempurna meninggalkannya. Ukuran standar kebenaran adalah Nabi yang mampu mempraktekkannya. Standar nilainya adalah Quran. Maka itu dalam Quran dan hadis. Jadi kita ngomong begini panjang-panjang lebar lama ini urusan ini gimana ini? Saya cuma ngomong satu hal saja. Kalau ngomong akhlak Nabi itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Itu aja ada 4 poin itu sebenarnya. Saya ambil 1 poin saja. Nabi itu Raufur Rahim, rahimnya saja yang saya ambil. Nabi itu orang yang memiliki jiwa penyayang kepada manusia, sehingga dikenal beliau dengan sebutan Nabiyur Rahmah, Nabi yang penyayang.
Nabi yang penyayang ini menghantarkan kepada kita ajaran untuk kita tunduk dan patuh kepada Tuhan, yang Tuhan itu ketika kita sebut namanya paling sering dan paling akrab nempel pada sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang pengasih dan penyayang. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, ternyata karakter Islam itu ajarannya adalah rahmatan lil alamin. Apa yang saya mau tuju dari pembicaraan saya hari ini, kita ini mulai terkikis dan kehilangan rahmah dalam diri kita. Kita cenderung mengabaikan unsur penting dalam beragama. Insan yang mengaku bertuhan, Tuhan yang pengasih dan penyayang, sejatinya hamba yang menyembah Tuhan itu juga memiliki sifat kasih dan sayang. Itu yang hari ini mulai lepas dari diri kita akibat tekanan hidup, persaingan hidup. Boleh jadi karena memang tidak mengerti, atau ada banyak faktor lain yang pasti hari ini kita miskin kasih sayang. Sampai ketika kita diperintah di ayat Quran dengan surah yang cukup panjang Al-Hujurat ayat 10, 11, 12 sampai 13 berbicara khusus tentang makna persaudaraan, tidak akan pernah wujud kalau kita tidak memiliki yang namanya rahmah. Karena ukhuwah dalam Islam itu punya jargon sendiri, namanya silaturahim, hubungan yang didasarkan atas dasar kasih. Hari ini kita kehilangan itu. Kita bersaudara lebih diikat karena faktor kepentingan. Kita berkumpul dan membuat grup juga karena faktor kepentingan. Bergaul sehari-hari juga karena lebih banyak faktor kepentingan, bukan atas dasar ketulusan dan kasih sayang. Bahkan relasi hubungan suami istri di rumah sudah mulai menipis rahmahnya. Kita sering mendapatkan berita ada kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Ada istri yang diseksa sama suaminya, ada nggak? Digebugin, dipukul, bonyok sama lakinya, ada nggak? Ada juga laki-laki suami digebugin bininya, ada nggak? Apes. Coba. Anak nyakitin orang tua ada, orang tua nyiksa anak ada. Di mana rahmah kita? Hilang. Di pasar kita kehilangan rahmah, yang ada hanya untung rugi. Di kantor juga begitu, kehilangan rahmah. Bos seenaknya menugaskan segala sesuatu sesuai dengan selera tanpa mempertimbangkan kondisi karyawannya. Sampai pemimpin negara menaikkan gaji para pejabat seenaknya tanpa berempati kepada rakyat sedang kesusahan, dan kemudian mereka bersenang-senang dinaikkan gaji sampai joget-joget. Pejabatnya nggak punya rahmat kepada rakyat, rakyatnya udah nggak punya rahmat duluan, habis bicara. Hilang rahmat, Pak. Betul? Kita hilang itu. Padahal ayatnya innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu mau tidak mau harus bersaudara. Tidak bisa dikatakan mukmin yang baik kalau dia tidak mau bersaudara. Innamal mu'minun, itu kalau ngaji balaghah paham itu kalimat itu, bahwa sesungguhnya yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang mau dan senang bersaudara. Sampai Allah katakan fa'aslihu baina akhawaykum, kalaupun ada dua orang yang sedang berkelahi, hadirlah kamu untuk mendamaikan dua orang dan dua saudaramu yang sedang bersengketa. Hadir untuk mendamaikan mereka. Saking pentingnya bersaudara. Lalu di ayat 11 dan 12-nya itu Allah sampai memberikan juklat dan juknisnya. Bagaimana persaudaraan itu bisa dilanjut dengan utuh? Dengan menghindari 6 perkara. 1. La yaskhar qaumun min qaumin, jangan suka meremehkan orang lain. Nih kayak kita di sekarang nih, masing-masing merasa diri kita paling penting dan paling berharga ketimbang orang lain. Mohon maaf, itu juga dasarnya karena tidak ada rahmah, tidak ada rasa kasih sayang.
Padahal semua manusia punya peranan penting. Nggak kudu pejabat punya peranan penting, rakyat juga punya peranan penting, betul? Sampai presiden duduk tuh sebagai presiden, itu kan karena dipilih sama rakyat. Berarti penting nggak itu rakyat? Penting. Orang kaya penting di kampung kita, orang miskin juga penting. Emang siapa yang disuruh-suruh kalau ada orang miskin coba? Orang kaya mana berani kita nyuruh dia? Betul? Dan orang kaya itu juga jangan merasa dia hidupnya perlu dimuliakan, dipentingkan orang. Kenapa? Karena dia hajat hidupnya juga sangat bergantung kepada orang-orang susah. Dia boleh punya uang banyak, bangun rumah 2 lantai yang mewah, tapi dia perlu sadar rumah mewah itu kemarin waktu bikinnya ada tangan-tangan orang miskin yang suka ngaduk semen dan bawain batu bata. Maka tidak boleh ada saling meremehkan. Betapapun Anda kaya, jangan sekali-kali meremehkan orang miskin. Hei, ente orang miskin, jangan suka sewa melihat orang kaya. Nggak boleh saling meremehkan. Kata ustadz kiai sekalipun, betapapun kiai itu penting, ustadz penting, ulama penting, mohon maaf, orang awam juga penting. Emang kiai ilmunya kepake nggak kalau nggak ada orang awam? Ngajar sendirian saya, nggak ada jamaahnya, goblok saya itu. Maka ketika saya duduk di depan, ada bapak ibu saudara yang dengerin saya ngomong, berarti yang penting siapa di sini? Yang penting siapa di sini? Sama-sama penting dan tidak ada yang lebih penting. Buat saya, bapak ibu itu penting banget. Sebab kalau bapak ibu tinggal pulang, apa jadinya? Betul. Buat saya bapak ibu sangat penting. Tapi buat ibu bapak Kiai Faiz itu nanti di sini sangat penting. Jadi sebetulnya kita ini orang-orang penting. Jangan remehkan orang. Dimana kita bisa meremehkan hidup kita sangat bergantung pada kehidupan orang lain. Betapapun orang sakit butuh dokter, sadar gak sadar dokter butuh orang sakit. Betapapun kita ini mampu, kita butuh juga orang yang tidak mampu. Betapapun kita ini menjadi orang yang dianggap mulia, tetap kita masih butuh orang yang mungkin hidupnya tidak diperhitungkan orang lain. Maka Quran bilang jangan meremehkan orang. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela orang lain. Ketika orang lain melakukan dosa dan kesalahan, kita tidak perlu mencela, karena ada riwayat menyebutkan ketika seorang muslim siapapun di antara kita mencela dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, mencela seorang muslim gara-gara dosa yang dilakukannya, maka boleh jadi dia tidak akan mati sebelum dia melakukan dosa yang sama atau dosa yang lebih buruk. Hati-hati, nggak boleh kita mencela orang. Dan yang ketiga, wala tanabazu bil alqab, jangan suka memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Udah lewat tuh, cebong kampret, jangan berulang. Nggak boleh kita manggil orang dengan panggilan tidak menyenangkan. Yang keempat, ijtanibu katsiran minadh dzann, hindari buruk sangka, kembangkan baik sangka. Dan yang kelima, wala tajassasu, ini juga penyakit nih, jangan suka ngorek-ngorek salah orang. Ini potongan kayak kita begini, gak usah dikorek aja, nongol aibnya. Makanya dipesan jauh-jauh hari, ketika kau melihat aib orang lain, tutupi. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, siapa orang menutup aib orang Islam, nanti di hari kiamat aibnya bakal ditutup oleh Allah, diampuni oleh Allah. Tapi mafhum mukhalafahnya, siapa yang suka bongkar-bongkar aib orang, menyebar aib orang, bakal dibongkar habis-habisan nanti hari kiamat. Mau? Itu kalau telanjuran kelihatan, tutup. Yang kelihatan aja suruh tutup, apalagi belum kelihatan, jangan suka dikorek-korek. Kenal Arya Saloka? Kenal Raffi Ahmad? Kenal Ariel Noah? Kenal Ariel Tatum? Kenal Amanda Manopo? Nagita Slavina? Betapapun cantiknya Nagita Slavina,
Amanda Manopo, Ariel Tatum, termasuk idola saya. Ya nggak apa-apa, saya ngomong apa adanya. Betapapun cantiknya, betapapun gantengnya Raffi Ahmad, betapapun tampannya Ariel Noah, Arya Saloka, kalau bapak ibu coba korek hidungnya pasti ada ukil. Nggak usah dikorek, nggak usah nyari-nyari, ketemu aja, nggak sengaja tutup, nggak dikorek. Itu rasa kasih sayang kita yang bisa begitu. Kalau nggak punya kasih sayang, senang membongkar aib orang, rasanya puas jatuhin. Dan yang keenam, wala yaktab ba'dukum ba'du, jangan menggibah. Apa gibah? Ngomongin orang. Kalau dibilangin jangan ngomongin orang pakai balas, ini bukan ngomongin orang Ustaz, ini memang bener. Iya bener lu ngomongin orang namanya. Kalau ini ngomongin bener itu namanya gibah. Kalau ente ngomongin dusta, orang yang melakukan dan bilang melakukan, itu namanya buhtanun azim, tuduhan dan dusta yang besar sekali. Masya Allah, bisa buras amal kita nanti gara-gara itu. Dan bilang begitu, tapi kadang-kadang masih bela diri juga. Ini mohon maaf nih, ini ada sini nih laki-laki. Ini kita diam-diam begini kadang-kadang diomongin dulu sama dia tuh. Ini kalau saking hobinya ngomongin orang, Pak, ada yang meriang, satu hari aja ngomongin orang meriang, jadi tetangga. Mending kalau orang lain ngomongin, karena lakinya dewek diomongin, bapak nggak tahu. Nggak tahu, kayak kita nih mah. Tuh, diomongin laki, diomongin. Mancing-mancing temennya, enak ngomong, enak lu mah, laki lu mana pintar, mana ganteng, mana pintar nyari duit, mana kaya. Enak kayak lu mah hidup, begitu ngomongin. Kata temennya, dia balas, emang kok apa lakinya? Ya, gua minta ampun dah laki gua. Mana jelek, goblok, susah. Kenapa ngomongin laki ya? Kenapa? Kebayang itu, Masya Allah. Di mana kemudian level kita sebagai manusia yang sejatinya memiliki kasih sayang, tidak senang mencederai orang. Ini saya ngomong ini sebenarnya ada satu penjelasan yang sangat strategis, tapi saya kudu tahu dulu. Ini kalau saya bongkar di sini kelamaan saya ngomongnya. Udah saya tenggal aja di ayat 13 kan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini manusia semua bukan? Maksudnya saya sadarkan dulu, kalau ngaku manusia berarti dipanggil kita diajak ngomong sama Allah. Manusia bukan? Manusia. Kata Allah, ente yang ngaku manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Buat apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Bukan cuma kenalan, tapi untuk saling berinteraksi, bermuamalah, bergaul. Dan pada akhirnya ketika kita menjalani kehidupan, membangun relasi dengan sesama manusia, nanti ada ukuran dan standarnya. Siapa sih yang paling berharga? Siapa sih yang paling bernilai? Siapa sih yang paling baik di sisi Allah? Allah nyatakan di ayat yang terakhir, inna akramakum indallahi, orang yang paling mulia di antara kamu, siapapun dia, nggak lihat kulitnya hitam putih pesek atau mancung belok ataupun sipit, nasabnya dari nasab manapun, nggak peduli sudah dari mana ke nasabnya, yang jelas ayatnya qat'iyud dilalah, jelas ayatnya sudah dibilang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa, yang paling benar. Yang takwa itu model mana? Yang takwa itu adalah yang dia kepada Allah dia taat, kepada manusia hidupnya jelas? Paham? Nah, udah jelas, sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.